Saat ini ledakan dahsyat kembali terdengar di seluruh Timur Tengah dan sudah jelas bahwa perang antara Amerika Serikat dan Iran melawan Iran kembali memasuki fase panasnya, serta jelas bahwa negosiasi telah benar-benar gagal. Singkatnya, menurut pernyataan Komando Pusat Amerika Serikat, tentara Amerika telah melancarkan serangan terhadap Iran sebagai balasan atas penembakan helikopter Apache militer di lepas pantai Oman. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut respon tersebut sangat kuat dan sangat dahsyat. Sebagai balasan, Iran meluncurkan rudal dan drone ke sasaran-sasaran Amerika Serikat di wilayah tersebut. Hal ini disampaikan dalam pernyataan Korps Pengawal Revolusi Islam. Pada saat yang sama, tentara negara-negara di kawasan tersebut juga siaga penuh dan bersiap menghadapi serangan rudal. Yang terutama dimaksud adalah negara-negara di Teluk Persia. Menurut kantor berita semi-resmi Iran, Mehr, penduduk setempat mendengar beberapa ledakan di kota pesisir Sirik. Ledakan juga terdengar di Bandar Abbas dan di Qasem yang terletak di perbatasan dengan Selat Hormuz. Selain itu, dua pejabat Amerika hari ini secara resmi menyatakan bahwa helikopter Amerika ditembak jatuh oleh drone Iran dan sumber lain melaporkan bahwa helikopter tersebut adalah drone yang diledakkan. Ditembak jatuh oleh drone Iran dan sumber lain melaporkan bahwa itu adalah drone. Salah satu pejabat mengatakan bahwa belum jelas apakah helikopter itu sengaja ditembak jatuh atau itu adalah sebuah kesalahan. Namun, mengingat bahwa sehari sebelumnya Israel dan Iran saling melancarkan serangan, dan Washington sendiri sebenarnya tidak terlalu menentangnya, semuanya menunjukkan bahwa perang benar-benar kembali ke fase panas. Karena, ya jelas, kesepakatan tidak berhasil dicapai. Nama saya Alexei Pichi, Pecer. Mari kita bahas bersama secara rinci semua yang terjadi di Timur Tengah, tapi sebelum kita mulai, seperti biasa saya minta Anda untuk subscribe ke channel ini, berikan like pada episode ini, dan tulis komentar apa saja dari Anda. Saya akan sangat berterima kasih kepada Anda untuk itu. Jadi, saya akan mulai dari sedikit lebih jauh dan mencatat bahwa pada Senin malam, sebuah helikopter Amerika ditembak jatuh di atas Selat Hormuz di lepas pantai Oman. Itu adalah helikopter Apache. Ngomong-ngomong, ini adalah helikopter pertama yang ditembak jatuh dalam sejarah perang ini. Dan untuk waktu yang lama, tidak jelas apakah helikopter itu ditembak jatuh secara sengaja atau itu adalah kerusakan teknis. Namun kemudian, hampir sehari setelahnya, muncul pernyataan dari Donald Trump bahwa ternyata Iranlah yang menembak jatuh helikopter Amerika itu. Dan disinilah saya akan mulai. Dari pernyataan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, yang setelah pernyataan Trump bahwa Iran menembak jatuh helikopter Amerika, tiba-tiba menyerukan pasukan Amerika untuk meninggalkan Selat Hormuz. Jika tidak, mereka akan terus-menerus berada dalam bahaya, dengan mengisyaratkan bahwa Apache bukanlah yang pertama dan bukan yang terakhir. Berikut kutipannya. Pasukan asing yang berada di dekat wilayah kami terus-menerus menghadapi risiko akibat kesalahan manusia mereka sendiri, insiden yang tidak disengaja, atau kemungkinan terkena tembakan silang. Terjebak dalam baku tembak. Untuk mengurangi risiko, solusi terbaik adalah penarikan segera pasukan asing dari lingkungan yang tidak akan pernah ramah terhadap kehadiran yang bermusuhan. Selain itu, Abbas Araghchi menambahkan bahwa meskipun Teheran lebih memilih bahasa diplomasi, seperti yang telah ditunjukkan oleh para prajurit pemberani kami kepada dunia, kami juga mampu berbicara dalam bahasa lain. Selain itu, Menteri Luar Negeri Iran pada siang hari menyatakan bahwa Selat Hormuz tidak dianggap sebagai perairan internasional, melainkan berada di wilayah Iran dan Oman. Dan dia bersumpah bahwa militer Iran selalu berada dalam kesiapan tempur penuh terhadap setiap pelanggaran wilayah udara atau perairan teritorial Iran. Perlu saya catat di sini bahwa helikopter Apache milik Amerika sedang menjalankan misi untuk memblokade Iran di Selat Hormuz. Dan sebelumnya, helikopter-helikopter ini digunakan untuk menyerang kapal-kapal cepat Iran yang mencoba terus memblokade Selat Hormuz. Dan tepat setelah pernyataan ini, sudah muncul sinyal-sinyal pertama bahwa sewaktu-waktu Amerika akan segera mulai menyerang. Pertama, ada pernyataan dari Presiden Amerika, Donald Trump, bahwa Amerika Serikat akan membalas atas penembakan jatuh helikopter Apache. Kedua, ada pernyataan dari Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance yang mengatakan bahwa administrasi Presiden Amerika Serikat sangat dekat untuk mencapai kesepakatan dengan Iran. Namun seberapa dekat mereka dengan hal itu, waktu yang akan menjawabnya. Dan selanjutnya saya akan mengutipkan kepada Anda kutipan yang sangat aneh dari J.D. Vance. Dengarkan, saya pikir kesepakatan itu bisa terjadi minggu depan, tapi juga bisa terjadi dalam beberapa bulan ke depan.
Saat ini saya merasa bahwa kita berada dalam posisi untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi ekonomi Amerika Serikat yang benar-benar akan menyelesaikan masalah program nuklir Iran. Bukan hanya sekarang, bukan hanya selama Donald Trump menjadi presiden, tetapi juga dalam jangka panjang, agar anak-anak saya ketika mereka dewasa bisa mengatakan bahwa Iran tidak akan memiliki senjata nuklir. Itulah tujuan dari kebijakan ini, dan saya pikir kita sangat dekat untuk mencapainya. Tapi kita masih harus bekerja, dan kita akan terus melakukannya. Anda bilang itu akan segera terjadi. Seberapa cepat kesepakatan itu bisa terjadi sebelum pemilu selah? Tentu saja, tidak. Saya pikir kita akan mengetahui banyak hal sebelum pemilu selah. Dengar, saya pikir kesepakatan bisa terjadi minggu depan, tapi juga bisa terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Menurut Anda, apakah orang-orang Iran mempermainkan Presiden Trump? Tidak, saya tidak berpikir begitu. Sekali lagi, sistem mereka membutuhkan waktu lama untuk mencapai kesepakatan. Saya selalu ditanya, apakah Anda percaya pada orang Iran? Presiden menjawab, saya tidak percaya pada siapapun. Saya tidak percaya pada siapapun. Saya hanya percaya pada kemampuan saya dalam bernegosiasi. Saya percaya pada kemampuan administrasi kami untuk bernegosiasi dan percaya pada langkah-langkah pengawasan yang akan kami terapkan. Dan tepat 1 jam setelah pernyataan ini disampaikan secara langsung oleh JJ Defense, Komando Pusat Amerika Serikat mengumumkan bahwa mereka memulai gelombang serangan terhadap Iran. Menurut laporan tersebut, serangan dimulai pada pukul 17.00 waktu bagian timur dan merupakan respons atas jatuhnya helikopter Apache milik Angkatan Darat Amerika Serikat di lepas pantai Oman kemarin. Komando menggambarkan serangan tersebut sebagai serangan untuk tujuan membela diri. Juru bicara Amerika Serikat menyatakan bahwa serangan baru ini dimaksudkan sebagai tembakan peringatan ke arah Iran dan bahwa Amerika Serikat percaya bahwa serangan ini tidak akan mengganggu negosiasi untuk mengakhiri perang. Di Komando Pusat, mereka menggambarkannya sebagai respons yang sepadan terhadap agresi Iran yang tidak beralasan. Selain itu, dilaporkan bahwa serangan awal dilakukan terhadap sistem pertahanan udara Iran dan stasiun radar di wilayah Selat Armutski. Selain itu, serangan tambahan juga diharapkan akan terjadi. Sumber yang mengetahui keadaan penembakan jatuh helikopter Amerika mengatakan bahwa drone Iran Shahed-lah yang menembaknya pada hari Senin. Namun, mereka menunggu hampir sehari penuh untuk benar-benar memastikan hal ini, dan Trump sedang menyiapkan perintah untuk melakukan serangan terhadap Iran. Menurut pernyataan Presiden Donald Trump, 2 pilot helikopter tersebut tidak terluka dan mereka diselamatkan oleh kapal tanpa awak milik Amerika Serikat. Helikopter serang Apache yang digunakan oleh Amerika Serikat dan negara-negara lain yang terlibat seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi dipersenjatai dengan meriam otomatis 30 mm dan roket yang relatif murah. Hal ini membuatnya menjadi alat pertahanan yang berharga dan efisien secara ekonomi terhadap drone Iran selama konflik ini. Tak lama kemudian, kantor berita Iran Maher melaporkan bahwa memang terdengar beberapa ledakan. Secara khusus, ledakan terdengar di Bandar Abbas dan di Pulau Qasem, yaitu yang terletak di Selat Hormuz. Dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa respons Amerika Serikat terhadap helikopter Amerika yang ditembak jatuh oleh Iran sangat kuat dan dahsyat. Kutipan, "Saya pikir sangat penting untuk merespons. Mereka menembak jatuh helikopter dan kami sedang merespons saat ini. Ini adalah respons atas apa yang mereka lakukan terhadap helikopter kami tadi malam. Dan saya percaya bahwa responsnya harus sangat kuat dan sangat dahsyat. Dan memang seperti itulah adanya." Dan segera setelah itu, Iran menyatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan satu serangan pun tanpa balasan. Dan saat itu juga, Iran meluncurkan rudal dan drone ke target-target Amerika Serikat di wilayah tersebut. Hal ini diumumkan oleh Korps Pengawal Revolusi Islam. Pernyataan ini muncul setelah Amerika Serikat menyatakan telah melakukan serangan balasan terhadap Iran atas jatuhnya helikopter itu. Dan memang telah dikonfirmasi bahwa ledakan terdengar di kota-kota Iran, yaitu Sirik dan Minab, serta di Pulau Kesh. Gubernur Minab dalam pernyataan selanjutnya menegaskan bahwa tidak ada laporan tentang serangan langsung ke kota itu sendiri. Suara ledakan yang terdengar di kota yang terletak di pedalaman negara itu berasal dari wilayah pesisir yang berbatasan dengan Selat Hormuz, bukan dari distrik Minab itu sendiri. Maksudnya, itu hanyalah pantulan suara saja. Bagaimanapun juga, serangan terjadi di wilayah pesisir. Oh, begitu. Setelah itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan bahwa tidak ada satupun serangan dari Amerika Serikat yang akan dibiarkan tanpa balasan. Dan selanjutnya saya akan mengutip pernyataannya.
Meskipun mengalami kekalahan di medan perang, Amerika Serikat memutuskan untuk menguji tekad mereka. Angkatan bersenjata kami yang kuat tidak akan membiarkan satu pun serangan atau ancaman tanpa balasan. Jika kalian ingin aman, tinggalkan wilayah kami. Dan jangan lupa bahwa sebelum serangan ini terjadi, ada konflik tertentu antara Donald Trump dan Benjamin Netanyahu. Dan hari ini, Perdana Menteri Israel menyatakan dalam wawancara untuk surat kabar Jerusalem Post bahwa Israel bisa saja berada dalam situasi di mana mereka harus menghadapi Iran sendirian tanpa dukungan Amerika Serikat. Seperti yang ditulis oleh surat kabar tersebut, di Yerusalem semakin meningkat kekhawatiran bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump mungkin tidak akan memberikan lampu hijau kepada Israel sebagai respons terhadap serangan Iran, bahkan dalam bentuk serangan terbatas atau simbolis. Mungkin kita harus melakukan serangan tanpa dukungan Amerika, meskipun dengan segala konsekuensi yang terkait, ujar Netanyahu. Menurutnya, Yerusalem tidak ingin sampai pada titik itu, namun tahu bahwa mereka mampu mengambil langkah seperti itu. Begitulah. Di sini saya ingatkan bahwa selama percakapan telepon antara Perdana Menteri Israel dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang terakhir tidak secara langsung menolak tanggapan Israel terhadap serangan Iran, tetapi memberi isyarat bahwa ia menginginkan reaksi yang bijaksana. Dan saat itu juga Trump menyampaikan kepada Netanyahu bahwa Washington hampir mencapai kesepakatan dengan Teheran terkait perjanjian damai. Namun pada malam yang sama, pasukan pertahanan Israel melancarkan serangan ke beberapa target Iran, termasuk sistem radar, baterai anti pesawat, fasilitas produksi senjata, dan pabrik petrokimia. Ini merupakan respons Yerusalem terhadap serangan roket dari utara Israel, yang menjadi hambatan lain dalam upaya perjanjian damai antara Amerika Serikat dan Teheran. Namun penting untuk dicatat bahwa dilaporkan bahwa tentara Israel diduga merencanakan serangan yang jauh lebih besar ke Iran, yang akan melibatkan sekitar 50 pesawat. Namun setelah percakapan antara Trump dan Netanyahu, skala serangan tersebut dikurangi. Persetujuan Trump terhadap serangan Israel seharusnya terjadi selama percakapan para pemimpin, ketika Presiden Amerika Serikat menyatakan bahwa Teheran telah mengirimkan pesan tentang gencatan senjata. Saat itu, Trump dengan jelas menyatakan ketidaksetujuannya terhadap serangan besar-besaran Israel yang pada akhirnya menyebabkan pembatalan operasi besar tersebut. Sekarang di Israel ada kekhawatiran bahwa mengingat keinginan Trump untuk mencapai kesepakatan diplomatik, dia mungkin akan menentang bahkan serangan simbolis pada saat eskalasi ketegangan berikutnya terjadi. Namun ketika helikopter Apache milik Amerika diserang, Trump sendiri memilih untuk membalas dengan kekuatan militer, bukan melalui jalur diplomasi. Jadi untuk saat ini saya akan berhenti di sini dulu. Kita harus menunggu sampai pagi dan lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Setidaknya untuk saat ini, pernyataan-pernyataannya cukup bermusuhan dan jelas bahwa Iran akan terus mencoba melakukan serangan. Negara-negara Teluk Persia saat ini berada dalam ketegangan besar dan mengatakan bahwa mereka telah menyiagakan pasukan bersenjata mereka karena tidak diketahui apa yang bisa diharapkan dari Iran. Secara umum, saya akhiri di sini. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan jangan lupa beri like. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa.